Oke, selamat siang. Jadi kemarin kalian udah belajar apa itu accounting, basic accounting, terus sampai masuk ke cost, terus kemudian masuk ke cost management. Ada siklusnya, yang kemarin kita belajar cost management itu. Nanti dari cost akhirnya sampai ke cost control, sampai ngontrol cost. Terus akhirnya nanti mau masuk ke bagaimana menentukan performance terhadap cost yang menentukan cost terhadap performance atau sebaliknya dengan metode yang namanya EVMS. Earn value management system. Jadi nilai yang sudah didapatkan, bagaimana memanage dari hasil terhadap cost-nya itu. Itulah EVMS. Tapi nanti itu saya jelaskan lagi. Jadi kalian sudah saya suruh lihat video saya tentang itu. Nah nanti coba sih setelah ini akan saya review lagi tentang itu. Tapi sebelum masuk ke EVMS, Anda harus tahu dulu tentang apa yang namanya S-curve. Kurva S. Kalau kita ngomong manajemen proyek itu pasti banyak ngomong kurva S, S-curve. Apa itu S-curve? S-curve itu adalah gambar display. Grafik display yang menunjukkan kumulatif. Kumulatif itu adalah kumpulan gabungan dari semua cost yang ada pada setiap aktivitinya. Ya. Minggu pertama habis 1.000, minggu kedua habis 1.000, minggu ketiga habis 1.000. Ya, berarti pada saat minggu ketiga itu habisnya sudah 3.000. Begitu toh. Hitungannya. Misalkan minggu keempat 1.000 lagi, berarti minggu keempat habisnya sudah 4.000. Nah, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu digambarkan nanti. Ya. Itu namanya S-curve. Jadi S-curve itu nanti akan memperlihatkan resources atau budget yang harus Anda keluarkan atau yang harus proyek itu keluarkan pada saat tertentu. Jadi fungsinya sumbu X-nya itu adalah waktu. Ya. Sumbu Y-nya itu adalah biaya. Ya. Bisa biaya atau bisa total biayanya. Ada yang dua-dua digambar. Nanti saya kasih tahu, saya kasih contoh. Ya. Nah, jadi S-curve itu bentuknya seperti huruf S. Karena bentuknya itu gini, terus naik, ya, terus ke kanan. Nah, bentuknya seperti huruf S. Makanya orang namanya S-curve. Ya. Tapi ada juga buku-buku yang nyebutnya S-plot. Ada juga yang nyebutnya itu cumulative distribution chart. Ada yang ngomong velocity diagram. Ada yang ngomong performance measurement baseline. Ya, tapi saya lebih umum untuk S-curve itu aja. Itu paling umum. Kalau ngomong S-curve orang tahu KB. Tapi ngomong yang lain tadi itu belum tentu orang tahu kalau itu S-curve. Ya. Nah, S-curve itu apa sih? Ini loh bentuknya S-curve. Ya. Jadi bentuknya grafik yang seperti huruf S. Nah, gini. Sumbu X-nya adalah waktu. Waktu apa ya? Waktu lamanya proyek itu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Gitu. Atau bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Ya ini lamanya proyeknya. Jadi proyeknya itu akan start dari sini dan berakhir di sini. Ya, itu proyeknya. Nah, sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya itu bisa dua. Satu, bisa kos-kos atau biaya-biaya atau anggaran-anggaran yang direncanakan untuk setiap aktivitasnya. Ditulis di sini nanti. Angkanya itu di sini. Loh, dari mana BG-nya, Pak? Kok bisa tahu? Nah, BG-nya dari sini.
Contoh misalkan Januari keluar sekian ratus ya toh. Nah, Februari keluar 750 kira-kira, Indonesia 750, ini 500. Maret kira-kira keluar 1000, berapa nih? 1250. Nah, ini sumbu cost-nya untuk monthly-nya, untuk setiap bulannya ya. Tapi yang kanan ini adalah untuk jumlah kumulatifnya. Boleh digambar seperti itu ya. Nah, intinya gimana? Berarti misalkan Januari 500. 500 itu ya berarti kumulatifnya kan masih 500 ditulis di sini. 500 itu segini toh. Tingginya sekian. Ditambah nanti 750, berarti 500 tambah 750 kira-kira 1200. Berarti bulan Februarinya totalnya 1200 ditulis di sini, 1200. Maretnya 1200. Kira-kira aja ini ya. Berarti 2400 kira-kira. Oh, 2400 itu posisi di sini kalau dilihat di sebelah kanan sini. Nah, 2400 itu kira-kira tengah-tengahnya antara 5000 ini. Nah, ya. Bulan April ketambahan 1500-an. 4000-an lah kira-kira. 4000 sampai 5000 ya tuh bulan April. Nah, ditulis di sini titiknya. Nah, sekitar 4000 5000 sini. Nah, berarti grafik yang ini, S-curve-nya ini merupakan jumlahan dari setiap cost yang keluar setiap bulannya atau setiap periodenya. Tidak harus bulan ya, tidak harus bulan. Kalau dia itu mingguan ya mingguan. Kalau dia harian ya harian. Ya. Itu S-curve. Nah, bentuknya kira-kira nanti akan menjadi seperti ini. Nah, tambah lagi. Nanti sudah bulan-bulan akhir biasanya total biayanya berkurang sudah. Tidak banyak. Nah, makanya dia landai. Jadi bentuknya biasanya itu adalah landai di depan, kemudian akan step di tengah-tengah, naik, kemudian dia akan melandai lagi dia pada saat mau akhir. Berarti total keseluruhan untuk biaya proyek itu atau untuk budget yang keluar di proyek itu adalah angka ini. Nah, berarti berapa ini? 22.000 kira-kira, 22.000 US. Kalau mau masing-masingnya dilihat di sini, di sebelah kirinya. Ya inilah S-curve. Berarti terbentuk dari jumlahan setiap periode. Ya, bulanan, entah harian, entah mingguan. Ya, kos-kosnya berapa itu kamu jumlahkan semua. Hasil kumulatifnya itu adalah S-curve. Ya. Nah, sekarang ini ada. Kalau S-curve-nya itu biayanya kalau dibayar di depan namanya front loaded S-curve. Nanti di belakang saya kasih contoh. Di belakang saya kasih contoh dari bukunya Pak Budi itu, ya. Tapi ini definisi aja. Jadi yang dibebankan di depan, ya. Misalkan proyeknya tuh ini. Ya. Januari sudah banyak biayanya sudah gede-gede ini. Berarti bentuknya nanti akan kira-kira seperti ini. Tambah sini sudah mulai melandai, sudah mulai menurun. Nah, ini. Ya. Bentuknya akan seperti ini. Ini artinya apa? Biaya-biaya itu dibayarkan di depan. Contoh, yaitu ada aktivitas. Aktivitas-aktivitas itu biayanya dibayar di depan semua. Jadi sebelum aktivitas mulai, budgetnya sudah ada, sudah ditentukan dulu, sudah harus tersedia uangnya, misalkan begitu. Ya. Nah, nanti bentuk kedua gimana? Bentuk kedua itu kalau backloaded, berarti biayanya itu keluar di belakang. Pekerjaannya selesai, biayanya keluar, ngerti ya? Pekerjaan ini selesai, biayanya keluar. Pekerjaan ini selesai, biayanya. Nah, itu kan berarti dibebankan di belakang. Nah, kalau di belakang mungkin bentuknya seperti ini. Jadi di belakang akan banyak bayar. Sehingga pada saat di depan itu bayarnya tidak banyak, tapi pada saat mau selesai semua ini biayanya tinggi. Nah, ini namanya backloaded S-curve. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau di depan bentuknya dua atas. Nah,
Itu kalau dibayarkan dibebankan di belakang. Oke. Nah, sehingga apa? Nanti orang biasanya ngambil tengahnya. Jadi ini adalah yang untuk dibayarkan di belakang. Ini untuk yang dibebankan di depan. Ini dibebankan di belakang. Tapi akhirnya nanti akan sama. Tujuan akhirnya cuma akan jadi satu titik. Gitu. Sama. Oh, biayanya juga habis. Berarti pada saat bulan sekian ini, bulan Desember tuh biayanya adalah sekian ini, 22.000 ini. Nah, yang hijau itu adalah bentuk tipikalnya, harusnya seperti itu. Ya, jadi kalau ada proyek-proyek yang bebannya itu dibayarkan di depan, bentuknya akan menjadi yang kuning ini. Tapi kalau dibebankan di belakang, bentuknya akan seperti ini. Tengah-tengahnya yang tipikalnya ini aja. Nah, nanti ini artinya apa sih? Untuk apa nanti ini? Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, itu tentang S-curve. Nah, sekarang kita kembali ke bukunya Pak Budi itu, kamu buka yang halaman 123. 123. Iya, betul, 120. 120. Iya, 123 ya. Kamu ikuti saya sekarang. Kamu buka bukumu. Nah, itu ada suatu proyek ya, yang network diagramnya seperti ini. A dikerjakan 8 hari, ya kamu sudah bisa ini. Ya nanti early start, early finish, early start, finish-nya kamu sudah bisa menentukan. Ya, toh. Ini dalam satuan minggu ya. Kalau ini dalam contohnya satuannya minggu. Oke. Nah, berarti garis ini kelihatan bahwa nanti umur proyek itu 65 minggu. Ya. A, B, D 5 hari, E 6 hari, dan seterusnya ya. Ini ada suatu proyek yang network diagramnya seperti ini. Ini activity on arc. Ya. Nah, dari sini nanti kamu bisa menggambarkan time diagramnya. Activity time diagramnya itu kira-kira seperti ini. Coba kamu lihat ya. A itu berapa? 8 hari tadi ya. Lihat nih ya. A 8 hari. Mulai dari hari ke-0 akan berakhir di hari ke-8. Ini A. Nah, ini A toh. Nah, ya. Kemudian B akan jalan. Butuh waktu 14 minggu. Berarti B akan jalan mulai minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-22. Ini punya B. Minggu ke-8 sampai minggu ke-22. Ya, jelas ya. Setelah itu, setelah A ada C. C itu butuh 6 minggu. Ya. Nah, ini C. 6 minggu. Berarti kalau dia mulai minggu ke-8 akan berakhir di 14. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan berakhir di minggu ke-65. L ini akan berakhir di minggu 65. Ya, ini. Nah, inilah yang namanya activity time diagram. Yang di bukumu halaman 123 itu. Nah, nanti kita lihat cost-nya per activity per waktunya. Ya. Nah, di contoh soal yang di sini dikatakan bahwa untuk aktivitas A itu kan butuh waktunya 8 hari. Ya. Nah, ini biayanya untuk aktivitas A itu 900 per minggu, untuk B 2.000 per minggu, untuk C 1.000 per minggu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kalau saya total nanti, ya, kalau A itu 8 minggu, per minggunya 9.000, berarti totalnya A itu akan habis 7.200. 8 kali 900 akan dapat ini. B butuh waktu 14 minggu, per minggunya segini, berarti segini. Sehingga totalnya nanti 226.200. Nah, berarti angka ini apa? Angka ini seperti angka yang di sini. Nah, ini. Angka yang paling kanan ini akan menunjukkan nanti angka 226.200 dolar, misalnya aja dalam dolar. Ya. Nah, ini kan aktivitas A, B, C, D. Jadi activity cost yang berdasarkan activity-nya. Harganya dewek-dewek.
Oke, sekarang kalau kita mau gambarkan S-curve-nya, berarti A itu kan jalan dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Ya. B minggu ke-8 sampai minggu ke-22. Nah, kalau kita gambarkan nanti ini. Nah, A gitu. Minggu pertama baru 900, minggu kedua baru 900. Jadi totalnya kumulatifnya 1.800. Kan sepanjang 8 minggu toh. Ini kan setiap minggu bayarnya kan 900. Berarti kumulatifnya yang keluar adalah 900, 1.800, 2.700, jumlahan semua dari sini. Kemudian dia minggu ke-9 mulai jalankan apa? B dan C mulai jalan toh. Nah, ini B dan C mulai jalan minggu ke-9, minggu ke-10 sampai minggu ke-14 B dan C itu jalan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, B dan C jalan. B dan C biayanya tadi berapa? Kalau B 2.000, C 1.000 berarti kan B dan C 3.000 toh. Berarti keluar 3.000, totalnya sekian. B dan C keluar lagi sekian, totalnya sekian. Terus sampai minggu ke-14. Nah, kemudian B sendirian, minggu ke-15 kan sudah B sendirian ini. Nah, B sendirian yang jalan minggu ke-15. Berarti suhu X-nya nanti dilihat yang time-nya. Nah, nanti digambarkan totalnya ini berapa. Sampai bawah dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kan keluar gini. Nah, minggu pertama sampai minggu 8 keluar 900, 900, 900, 900, 900. Ini keluar 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 sampai minggu ke-14. Kemudian cuma B-nya aja 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nah, inilah biaya-biaya yang keluar berdasarkan waktunya. Ya. Jadi kamu tahu, oh berarti nanti minggu ke-25 itu keluar duitnya itu aku harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Nah, bayarnya tuh kelihatan. Nah, nanti ini total semua. Tak total. Jadi 900 tambah 900 1.800 tambah lagi 900 2.700 dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya jadi gambar seperti ini. Nah, inilah gambar yang terjadi di situ. Ya. Kalau total no ini sampai minggu ke-8 kan berarti totalnya berapa tadi minggu ke-8? Minggu ke-8 totalnya nanti akan menjadi 7.200. Ya, berarti nanti angka ini akan di minggu ke-8 ini 7.200 di sini. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dia akan begini, naik terus. Ya. Nah. Oke, kelihatan ya? Mana tadi? Nah, ini. Nah, itu keluar S-curve-nya nanti. S-curve-nya modelnya kayak mana? Tadi mana Bung? Ini ya. Nah, ini keluar S-curve-nya seperti ini. Ya. Nah, inilah kamu lihat sekarang pekerjaan yang di C aja ya. Kita fokus yang ke C aja. Nah, C itu di sini dikerjakan di awal. Selesai di sini. Tapi kamu lihat C itu punya slack. Ya. C itu punya slack. Nanti kalau kamu gambarkan network diagramnya, kamu hitung slack-nya. C itu punya slack. Sampai di sini, sampai minggu ke-24. 25, 26, 27. Sampai minggu 27. Berarti C itu tidak harus saya kerjakan di awal. C bisa saya kerjakan di akhir di sini. Aku tidak mengerjakan di sini. Supaya apa? Biayaku yang di sini pada saat keluar di minggu ke-8, 9, 10, 11 ini kan ini saya keluar B dan C. Kalau saya masih belum punya uang, kan C-nya tak geser ke sini. Sehingga aku cuma ini keluar B aja. Nah, kalau dikerjakan di depan bentuknya seperti ini. Setiap activity, start langsung dia jalan, start langsung dia jalan. Nah, tapi kalau dikerjakan di belakang, jadi dibebankan di belakang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi C-nya sekarang dikerjakan di sini. Berarti pada saat minggu ke-8, 9, 8, 9, 10 ini cuma bayar B aja. Biaya yang keluar cuma biayanya B. Nanti C akan keluar di minggu ke-21.
Nah, ini yang dibebankan di belakang. Jadi setiap activity kalau bisa letakkan di belakang. Nah, ini kamu yang fokus yang C aja ya. Nah, C-nya sekarang dimulai dari minggu ke-22. Kalau tadi minggu ke-8 sudah mengerjakan C. Ya. Nah, C dimulai di minggu ke-22 sekarang mengerjakannya. Karena C punya slack yang cukup panjang. Nah, nanti hal yang sama dilakukan. Dihitung lagi. Nah, sekarang minggu pertama cuma jalan A, minggu kedua cuma jalan B. Nah, C mulai di sini. Ini gabungan antara B dan C, mas 1 hari, terus punyanya C. Ini punya C. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti ini adalah cost yang keluar setiap periodenya, setiap minggunya. Tapi kalau aktivitinya dilakukan di saat akhir. Jadi tidak dilakukan di awal, tapi dilakukan di akhir. Atau dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan itu bayarnya di belakang. Bukan di saat awal sudah bayar dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Coba kita bandingkan. Nanti aja. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Tadi misalkan minggu ke-10 ini mesti keluar uang sekian. Nah, ini masih keluar uang sekian aja. Nah, kelihatan tuh. Puncaknya di sini di minggu ke-28. Ini sini nanti di minggu ke-42 lah. 40 berarti. 42, 43 ya. Nah. Kelihatan tuh bentuknya sekarang beda tuh. Berarti S-curve-nya akan beda. S-curve awal seperti yang tadi itu akan dia akan di atas, tapi yang ini S-curve-nya akan di belakang. Tapi nanti akan berakhir di angka yang sama. Ya. Nah, kalau kita lihat S-curve-nya yang dibayarkan pada saat akhir atau activity C-nya contoh yang C tadi itu dilakukan di akhir, keluarnya seperti ini. Kalau saya bandingkan yang di awal sama yang di akhir, nah ini keluar ini. Ini yang di awal, ini yang di akhir. Semuanya akan berhenti di titik yang sama. Yaitu angka tadi itu 226 berapa itu. Semua berakhir di situ. Nah, kalau gambar ini tak gandeng, ya, di merge, nah kira-kira gambarnya seperti ini. Berarti ini adalah grafik yang dibebankan pada saat awal, yang atas. Yang bawah itu adalah grafik yang dibebankan pada saat akhir. Nah, sehingga ini adalah darah irisannya. Artinya apa sih ini artinya? Artinya minimal budgetingnya. Kalau kamu selaku manajer proyeknya, kamu lihat grafik yang seperti ini. Berarti kasarannya aja, pada saat minggu ke-35, kamu bisa harus sudah menentukan, uang itu harus sudah ada sekian ini. Ya. Tapi kalau dikerjakan di awal, malah harus bayar sekian. Jadi inilah batas di mana area di mana kamu bisa menentukan budgetmu itu uangnya bagaimana. Ya. Jadi harus antara ini harus ada minimal harus ada sekian. Gitu. Kalau mau dikerjakan di depan akan ada sekian ini, harus ada uang sekian. Nah, tapi kalau yang di sini-sini gimana? Tidak bisa. Kamu tidak punya tidak mau kamu harus keluar uang sekian ini. Kos-kos sekiannya harus kamu keluarkan. Ya. Nah ini. Tapi kalau di sini kamu masih punya pilihan. Kalau kamu kerjakan di depan, berarti kamu bayarnya ini. Kalau kamu kerjakan di belakang, kamu bayarnya. Nah, sehingga budgetingnya bagaimana? Biasanya diambil yang tengah-tengah. Nah, yang tadi itu, yang gambar yang ini. Nah, yang hijau. Jadi untuk budgetingnya ambil yang ini. Jadi perkiraan akan keluar yang ini. Oh, berarti minggu Juli nanti itu aku harus siap uang sekian. Akan keluar uang sekian.
Agustus akan keluar uang sekian. Tapi bisa sampai di sini maksimum, bisa sampai minimum di sini. Tapi ini harus dibudget sekian. Inilah tipikalnya. Hijaunya itu seperti itu. Nah, balik lagi. Ya. Nah, itulah yang dijelaskan di bukunya Pak Budi ini. Jadi pada saat di awal dan pada saat di akhir itu, itulah bedanya. Jadi itu untuk kepentingan-kepentingan budgeting. Ya, dan persiapan uang yang akan kamu keluarkan pada saat minggu keberapa kamu harus keluar uang. Nah, misalkan minggu ke 45, minggu ke 41, 40 ini. Nah, minimal aku harus tersedia uang sekian, bayar uang yang harus keluar pasti keluar sekian. Bisa sampai sekian. Jadi mulai dari 120.000 bisa sampai 160.000. Ya, harusnya tersedia uang saya harus tersedia di sini berarti. Minimal 140 harus sudah ada di pada saat di minggu ke-40. Itu. Jadi itulah yang dijelaskan di bagian 8-nya bukunya manajemen proyeknya Pak Budi ya, konsep dan implementasi itu. Oke. Setelah ini kita tanya jawab ya, untuk bab ini. Setelah ini selesai, saya masuk ke earn value management system. Ya, karena apa? Untuk masuk ke earn value, kamu harus ngerti ini. Kamu harus ngerti S-curve-nya ini. Kalau ini kamu tidak ngerti, ya kamu tidak akan bisa membuat, tidak bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan apa yang terlihat di EVMS itu. Ya, oke. Terima kasih. Ini saya stop dulu. Nanti kita tanya jawab.